Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala darbi wastanna ila yaum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Mustafa wa Mustafa Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Alhamdulillah kita kembali lagi bertafakuh fiddin, dan para ulama katakan bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Layaknya seorang mendirikan sholat dan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu juga adalah ibadah. Dan itulah yang disebutkan oleh Syekh Bakr Zaid dalam kitabnya Hilyatul Thalibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Itu tentang adab-adab ilmu. Dia mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sepertinya kita ibadah, haji itu ibadah kepada Allah, puasa itu ibadah kepada Allah, kemudian sholat ibadah juga, dan zakat juga ibadah kepada Allah. Maka menuntut ilmu pun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan bahkan para ulama mengatakan tidak ada satu ibadah yang dengannya orang menyembah Allah lebih afdal dari menuntut. Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah yang dengannya seorang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu ini. Dia adalah ibadah yang paling agung, paling mulia. Dengannya seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang tentang keutamaan. Salah satunya dalam hadis yang sahih, malaikat itu sampai membentangkan sayapnya. Kalau raja-raja dunia, orang-orang penting negara, itu akan dibentangkan karpet. Tapi para penuntut ilmu mah, yang datang itu nggak tanggung-tanggung. Malaikat, makhluk Allah yang Allah ciptakan hanya untuk beribadah pada Allah, tidak memiliki dosa sedikit pun di taatnya Allah Subhanahu. Mereka turun, kemudian membentangkan sayap-sayapnya mereka, dan para penuntut ridwan bima yas. Mereka redo, karena dia bentangkan sayap-sayap para malaikat untuk dilalui oleh para penuntut itu gitu. Redo kalau sayapnya itu dilalui oleh para. Dan hadis yang panjang juga yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan bahwa di antara malaikat-malaikat Allah ada namanya malaikat tahun atau malaikat tawaf. Bukannya, karena tugas mereka hanya melilingi dunia ini untuk mencari majelis ilmu seperti ini, zikir, majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan kalau mereka sudah mendapatkannya, mereka akan diam menetap di tempat itu, naungi dengan rahmat Allah Subhanahu. Dan di akhir hadisnya Allah meminta kesaksian para malaikat bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang Jadi salah satu keutamaan adalah Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa seorang yang dia murni hanya karena Allah Subhanahu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, biasa pembahasan pertama kita adalah tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati, yang ditulis oleh seorang syekh, seorang ustazah, ini adalah Ummu Tamim. Beliau menyebutkan bahwa ada 36 penyakit. Yang pertama kemarin tentang syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian yang kedua ria,
Ria, dia melakukan amalan hanya untuk dilihat orang lain. Dia melakukan amalan hanya untuk mendapatkan kedudukan di hati orang lain. Nah, itu ria, untuk dilihat. Temannya lagi namanya sum'ah. Dia melakukan amal untuk dengar. Gitu. Maka itu bisa menghapus amalan yang sedang dia lakukan. Kalau syirik besar, dia akan menghapus seluruh amalan dari Allah semua. Dan penyakit hati yang ketiga, dia merasa enggan, tidak mau, tidak mau apa namanya, menghamba di hadapan Allah. Itu penyakit hati. Tidak mau menampakkan dirinya untuk menghamba di hadapan Allah Subhanahu. Hingga orang itu lebih tenang jika curhatnya ke orang, dan lebih tenang jika mengadukan seluruh permasalahan dia, dan merasa tidak butuh mengadukan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati ketiga. Nah, adapun penyakit hati yang keempat adalah hubbut tafakhur wal mubaha di dunia. Penyakit hati yang keempat adalah mencintai at-tafakhur. At-tafakhur. Apa itu at-tafakhur? Membanggakan diri. Itu. Tafakhur di dunia. Membanggakan dirinya karena memiliki harta-harta dunia yang banyak. Dia banggakan dirinya di depan orang-orang. Itu at-tafakhur. Atau arti yang kedua, dia membanggakan pemberian dirinya yang telah ia berikan pada orang lain. Saya telah memberikan ini ke sana, saya telah melakukan ini. Membanggakan dirinya karena telah memberikan hartanya untuk suatu amal tertentu. Apapun itu. Jika niatnya untuk membanggakan karena perbuatannya itu yang disebut dengan tafakhur. Jadi tafakhur itu ada dua. At-tafakhur. At-tafakhur. Membanggakan dirinya karena memiliki harta yang banyak. Dia tampilkan di hadapan orang-orang. Itu seperti Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa Qarun itu kalau berjalan saja, dia berjalan dengan hartanya. Dengan hartanya dia bawa. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia bawa juga peti-peti yang isinya adalah kunci-kunci harta karunnya si Qarun. Harta simpanan si Qarun. Dan satu petinya itu nggak bisa dibawa kecuali dengan 40 orang yang punya kuat-kuat. Peti segede gimana? Peti isinya kunci-kunci dong, yang hanya bisa digotong oleh 40 orang, gitu, laki-laki yang badannya kuat. Gitu. Itu bersatu petinya saja dia punya ratusan peti. Dan kalau berjalan itu dengan membawa semua pasukannya itu dan kekayaannya perlihatkan pada orang-orang. Dan sebenarnya kisahnya Qarun itu kan, Qarun dia salah seorang dari keluarga besarnya Isa. Gitu. Awal kali dia tidak beriman, ini sebabnya Qarun tidak beriman ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Musa. Kemudian setelahnya Allah jadikan kakaknya Nabi Musa. Siapa kakaknya Nabi Musa? Harun. Beda setahun saja. Jadi Nabi juga. Gitu. Yang mendukung Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Qarun iri pada Harun. Qarun itu kalau tidak salah pamannya Nabi Musa. Akhirnya dia datang ke Nabi Musa. Kenapa Tuhan malah memilih Harun? Bukan memilih saya, Qarun. Karena saya orang yang paling kaya, atau saya banyak dan susah. Kenapa Allah memilih dia, bukan memilih? Karena itulah akhirnya Qarun tidak mau beriman pada Nabi Musa. Bergabung dengan Firaun, Nabi Musa. Sebabnya cuma seperti itu aja. Itu jugalah yang diucapkan oleh musyrikin Makkah, Bu. Saat menghadapi Rasulullah SAW, musyrikin Makkah itu kan mengatakan, Allah sampai sebutkan mereka dalam Al-Quran, Allah firmankan dalam Al-Quran, mereka mengatakan yang artinya, kenapa risalah ini, risalah kenabian ini tidak diturunkan kepada dua orang
yang paling kaya raya di dua kota ini, Mekah dan Taif. Kalau di Mekah ada Al-Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah. Siapa dia? Pamannya Abu Jahal. Dan kalau di Taif, saya lupa di Taif itu ada Taif gitu. Karena masyarakat Mekah mengatakan kalau risalah kenabian ini turun kepada mereka, mereka akan beriman gitu. Jadi risalah nabian, amal soleh, ilmu, wahyu dan tidak Allah berikan kecuali pada orang-orang yang lebih, bukan karena ia kaya atau bukan karena dia miskin, tapi karena ia memiliki hati baik gitu. Nah, akhirnya Qarun, Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan Qarun. Sampai akhirnya Allah tenggelamkan Qarun. Kenapa? Karena dia kalau berjalan, dia pamerkan semua kekayaannya itu. Yang salah satu niatnya lagi dia pamerkan untuk meninggikan dirinya dan merendahkan orang-orang lain. Gitu. Oh, direndahkan sama mereka. Qarun. Nah, jadi itulah hubbu at-tafakhur. Yang keduanya al-mubahah. Al-mubahah, bukan mubahah, haknya besar. Al-mubahah. Al-mubahah adalah mengamen. Jadi penyakit hati yang keempat, membanggakan diri dan membanggakan amalnya, pemberiannya kepada orang lain. Dan yang ketiga ini masih dalam poin yang keempat ya, al-mubahah, memamerkan itu penyakit hati. Artinya jika ada seorang yang keluar dari rumahnya sengaja memakai perhiasan, memakai kendaraan yang mewah, kalau niatnya untuk dia pamerkan, itu penyakitnya dia pamerkan gitu. Kemudian dia angkat di media sosialnya dengan niat memamer. Jadi saya punya rumah gedung, saya punya hasil karya ini, karya itu, dipamerkan. Niatnya untuk memamerkan gitu. Saya bisa ini, saya bisa itu, dan itu adalah penyakit hati. Apa balasannya? Apa hukumnya penyakit hati yang keempat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang mukhtalan fakhur. Itu artinya tafakhur dan mubah. Mukhtalan fakhur, sombong, membangga-banggakan dirinya atas orang lain dan dengan memamerkan hartanya kemudian merendahkan orang lain dan seterusnya. Begitu juga dalam surat Al-Luqman ayat 8. Sungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang dan fakhur, tafakhur gitu. Nah, Imam Mujahid mengatakan apa yang dimaksud dengan mukhtalin fakhur gitu. Yang dimaksud adalah, kata Imam Mujahid, ahli tafsir. Makanya kalau kita buka buku tafsir Imam Ibnu Katsir, kita sering mendapatkan qala Mujahid, berkata Imam Mujahid tafsir ini, qala Qatadah, berkata Imam Qatadah dalam tafsir ayat ini. Imam Mujahid mengatakan mukhtalan fakhur adalah yani ya'idu ma u'ti wa huwa la yashkurullah ta'ala wa yafkhuru 'ala bima a'tahu Allah min ni'amihi wa huwa qalilus syukr. Artinya adalah dia adalah orang yang senang menghitung-hitung apa yang Allah berikan kepadanya. Dihitung-hitung. Saya sudah melakukan tahajud, saya sudah melakukan sholat duha, tapi kok ini yang dikasih? Gitu. Saya udah puasa sunnah, tapi dagangan saya nggak laris-laris. Dia hitung-hitung apa-apa yang Allah telah beri kepadanya. Sombong, orang tafakhur. Gitu. Karena orang yang memiliki sifat membanggakan diri, nggak mau kalau dikasih sedikit. Dia pengen dikasih banyak agar dia pamerkan pada orang-orang gitu. Jadi hakikatnya tafakhur dan mubah, katanya dia yang senang, dia yang selalu menghitung-hitung apa yang diberikan kepadanya dari Allah. Gitu. Atau bukan hanya yang diberikan Allah kepadanya, tapi yang diberikan orang lain kepadanya juga, dia hitung-hitung. Dia bilang ini nggak sesuai dengan jasa yang saya berikan. Gitu. Kecuali memang sudah ada perjanjian dari awal, gitu. Jual beli dasarnya. Nah, artinya kebaikan yang dia lakukan kemudian dibalas oleh orang lain dengan kebaikan, kemudian dia hitung-hitung kebaikan itu. Gak terima ini. Nah, wa huwa la yashkurullah ta'ala, dan dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Itu yang tafakhur, orang yang senang tafakhur tadi. Sifat yang kedua, nggak pernah bersyukur sama Allah.
Karena kalau dia bersyukur sama Allah, gitu ya, maka dia tahu bahwa semua yang ia milikinya itu semua atas izin Allah dan atas pemberian Allah kepadanya sebagai ujian. Itu kalau orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur saat Allah berikan kenikmatan, ia tahu bahwa ini semua ia dapat atas izin Allah semata. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka Allah tidak akan memberikannya kepadanya. Sekalipun ia sudah membanting tulang. Ada film banting tulang benar banting tulang. Nah, dia tidak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengatakan, "Ya Allah, ini semua aku dapat karena izin-Mu." Dan kemudian ini tidak lain tidak bukan hanya untuk memuji kami. Itu orang-orang yang bersyukur. Seperti misalnya siapa, Bu? Kisahnya Zulkarnain. Raja Zulkarnain yang Allah berikan kerajaannya satu bumi ini dari barat ke timur. Zulkarnain. Di kisahnya saat beliau menutup tembok, membangun tembok besar itu dan saat masyarakat pegunungan yang kerepotan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj telah ditolong oleh Zulkarnain, dan mereka ingin memberi imbalan kepada Zulkarnain, kata Zulkarnain, enggak usah. Apa yang telah Allah berikan kepadaku, orang yang pandai bersyukur. Apa yang telah Allah berikan kepadaku dari apa yang kalian berikan kepadaku. Zulkarnain. Dan masih banyak lagi kisah-kisah. Kemudian kita lihat di sini tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan cinta tafakhur dan mubahat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, beliau bersabda, "Yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah fi suratil dzur." Orang-orang yang sombong, orang-orang yang jabbar, baru itu apa ya? Tator, lagi sombong gitu. Orang yang senang membangga-banggakan diri, Allah akan bangkitkan mereka di hari kiamat dalam bentuk ad-dzur. Dzur itu pasir, debu. Yaqa'uhan nas, yang akan diinjek oleh manusia di hari kiamat. Lihawanihim 'ala Allah azza wa jalla. Karena hinanya mereka bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan bagi orang yang senang membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Dia banggakan juga amal perbuatannya di hadapan orang lain, kemudian meremehkan amal perbuatan orang lain dan meremehkan diri orang lain. Itu nasibnya kelak di hari akhir, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan, hadis sahih, hadis hasan. Nah, dan berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Qalatin nar." Neraka berkata, Rasulullah, "Uristu bil mutakabbirin." Aku itu diwariskan untuk menampung orang-orang yang sombong. Neraka gitu. Uristu bil mutakabbirin. Ini diwariskan. Warisanku apa? Mengumpuli orang-orang yang sombong di dunia itu pada makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya, dan apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lainnya yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrati min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada sebesar debu dari sifat sombong. Ya Allah Subhanahu wa taala, tolong mengampuni. Itu kata Rasulullah SAW. Karena at-tafakhur itu dia anaknya kesombongan. Al-mubahat, dia juga anaknya kesombongan. Jadi sombong itu maknya, anak-anaknya banyak. Fakhur, al-mubahat, menolak kebenaran, batarul haqi, menolak kebenaran, cuman karena datang dari musuhnya, atau cuman karena datang dari orang yang di bawah levelnya, atau cuman karena datang di teman kelasnya. Biasa teman kelas itu enak disaingi, nggak mau terima kebenaran itu, atau nggak mau menerima kebenaran cuma karena pendapatannya lebih banyak dari kita.
lebih kecil dari kita, atau saingan bisnis kita, saingan bisnis. Itu cicitnya kesombongan gitu. Dan itulah kesombongan itu sendiri. Betul hakik. Salah satu kisahnya, ada orang-orang Quraisy di awal dakwah Rasulullah SAW, mereka datang ke Rasulullah SAW hanya untuk berdialog. Tapi mereka mendapati Rasulullah SAW saat itu sedang duduk-duduk dengan Rasul. Tapi akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy Mekah saat itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, menyingkirlah dari mereka, karena kami ingin berdialog dengan Anda. Gak mau duduk dengan orang-orang seperti itu. Dan neraka uris itu bil mutakhallif. Ini diwariskan, menampung orang-orang yang nah, maka di sini ada kalimat yang sangat luar biasa sih, sangat bagus kan, dari Imam Sufyan bin Uyainah. Dia berkata begini, barang siapa yang maksiatnya itu adalah di syahwat, syahwat hawa nafsu,